RM perempuan berusia 16 tahun asal Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur didampingi pengacara dan keluarganya mendatangi unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Nganjuk. Kedatangan mereka untuk melaporkan JFS, pemilik salah satu kafe di wilayah Nganjuk Kota, atas perbuatannya yang diduga telah melakukan pemerkosaan terhadap dirinya. Peristiwa tersebut bermula usai korban selesai bekerja. Ia diminta membersihkan kamar mes oleh bosnya pada Selasa 12 Mei 2026 sekira pukul 12 pagi. Selanjutnya, ia diminta tidak mengunci kamar. Sekitar pukul 3 dini hari, bos masuk kamar meminta korban untuk melepas celananya. Tetapi ia menolak, akhirnya tangan dan kakinya kemudian diikat. Selanjutnya, bos langsung melakukan pemerkosaan terhadap dirinya. Pada sore harinya, saat pemilik kafe tertidur, ia pulang tanpa pamit dan melaporkan ke neneknya atas kejadian yang menimpa dirinya. Bimantara Tio Pratama, kuasa hukum, mengatakan ia ke Polres Nganjuk mendampingi kliennya atas dugaan pemerkosaan anak di bawah umur oleh bos kafe di mana ia bekerja. Ia diminta Polres Nganjuk segera menindaklanjuti laporan kliennya. Ini kami selaku kuasa hukum dari saudara kami Rusmiati mendampingi ke Nganjuk dalam artian untuk mendampingi dugaan tindak pelaporan dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 473 ayat 1 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Tentang apa Mas? Tentang dugaan tindak pidana pencabulan ataupun kekerasan. Bagaimana pasal 473 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ya. Kalau kronologinya sendiri bagaimana Mas? Bisa diceritakan? Untuk kronologi awal juga kan kami mengalami juga tindak pidana pencabulan dan kekerasan fisik verbal maupun non verbal, dan oleh sebab itu maka kami melapor di unit yang berwenangan, yaitu di Polres Nganjuk di PPA. Iya. Pelaku dari dugaan pencabulan itu siapa Mas? Diduga pelaku tersebut merupakan pemilik kafe yang dan juga di mana pemilik kafe di mana tempat korban kami bekerja di tempat tersebut. Kok bisa sampai terjadi pencabulan? Itu awalnya bagaimana Mas? Kalau dari sekilas dari kronologi cerita dari klien kami, di saat dia disuruh bekerja, kemudian si bosnya ini menyuruh dia untuk membersihkan tempat tidurnya, dan di saat itulah bosnya ini memanfaatkan situasinya untuk melakukan hal yang tidak diinginkan, dan sehingga kami mengalami dugaan tidak pidana pencabulan atau dan juga pelecehan. Harapannya kepada pihak kepolisian sendiri Mas? Harapannya untuk saat ini kami berharap perkara ini segera memperoleh kepastian hukum dan seluruh pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Sementara Aibtu Ahmad Arifin, Kasipendmas Polres Nganjuk, membenarkan adanya laporan korban dugaan pemerkosaan. Kasus PPA merupakan atensi tersendiri bagi kepolisian. Bisa kami berikan keterangan sedikit saja bahwa kami hari ini telah menerima laporan yang ditujukan kepada PPA terkait kasus dari yang diduga pemerkosaan yang terjadi di wilayah Nganjuk Kota. Ya, kalau tindak lanjut dari pihak kepolisian sampai sejauh ini? Tindak lanjut dari kepolisian setelah menerima laporan, kami barusan telah meminta keterangan dari korban berikut saksi-saksinya. Nanti dari pihak penyidik akan mendalami kasus ini dan memeriksa secara komprehensif bagaimana kronologi dan apa saja yang diperlukan dalam penyelidikan.
Kalau sejauh ini apakah sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan atau kedokteran, Pak? Saya kira belum. Belum ya. Jadi masih dalam proses pemeriksaan, gitu. Masih proses pemeriksaan. Mungkin untuk selanjutnya, Pak, apakah nanti akan segera ditindaklanjuti terkait laporan dari masyarakat ini? Ya, mengingat dari kasus ini pun juga melibatkan dari anak di bawah umur, jadi kami harus berhati-hati sekali untuk melangkah lebih jauh. Untuk itu kami mohon bantuannya apabila ada informasi dari masyarakat atau rekan-rekan media, mungkin ada informasi yang bisa mendukung dari pekerjaan kami, bisa diberikan informasi itu. Apakah menjadi atensi tersendiri, Pak, terkait PPA ini, Pak? Betul sekali, karena kita harus melindungi warga yang lemah, terutama anak-anak. Jadi ini merupakan kasus yang bisa dibilang menjadi atensi kami.